Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Kita bertemu dengan channel Ray Pesking ya. Ini ada request dari kawan kita Vespa Pangkal Pinang ya, Bangka Belitung. Nah ini minta saluran bahan bakar bensin. Kita siapkan spare partnya. Jadi yang pertama ini dari akrilik ya. Akrilik kita bentuk seperti ini, lalu nipel kita siapkan. Nah, nipel-nipelnya kita siapkan, lalu untuk filter saluran pembuangan. Ini fungsinya buat membuang udara ya, dan untuk mendeteksi apabila bahan bakar itu ngalir apa tidak, nanti ini akan terus berputar bensin di sini gitu. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, satu lagi ini buat dudukan CDA. Jadi untuk penempatan CDA nya kita taruh di tempel dengan saringan, dan ini membrannya ya. Oke, kita mulai rakit. Untuk proses rakitannya kita siapkan dulu untuk penampungan bensin. Nah ini ditempel dengan nipel ya. Nah kita kencangkan. Nah ini untuk selangnya kita bakar, karena ini selang menggunakan selang 8, lebih untuk tuas filternya lebih besar. Nah kita pasang seperti ini. Nah ini untuk belakangnya kita tutup menggunakan selang nomor 6. Itu untuk belakangnya itu kita tutup ya, kita bakar supaya tidak ada asupan udara dan bocor. Nah ini kita pasang untuk dudukan CDI-nya. Nah, itu usahakan lebih kuat ya, karena untuk getaran mesin kan lebih besar. Jadi saya nyoba masukkan, mensisipkan 4 baut ya, untuk posisi atas dan bawah. Nah untuk tampilannya seperti ini. Nanti di sini tempat CDI-nya. Lalu untuk kabelnya masuk ke area sini, lubang sini baru ke terminal kabel. Nah ini posisinya ada di atas terminal ya, terminal kabel ya. Nah setelah itu kita pakai tutup. Nah ini tutupnya untuk CDA. Ini tutup CDA ini atasnya kita setting ya. Nah posisinya seperti ini nih, di CDA di sini nih. Nah, lalu ada baut di atasnya, terpasang baut. Nah ini baut ini fungsinya buat settingan supaya CDI-nya itu nggak getar ya, tuh nggak lari kemana-mana ya. Dia diem kalau posisi. Oke. Nah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah sekarang ini pemasangan membran kita rakit. Nah ini saya pasang untuk saluran ke segitiga ya, yang disalurkan nanti ke karburator. Nah ini coba diklem ya, supaya kan untuk posisi mesin itu bergerak-gerak terus, takutnya selang itu lepas. Nah ini untuk pemasangan dari arahnya tangki bensin. Nah ini untuk apa, fittingnya kita pasang, lalu sambung lagi menggunakan selang yang arah ke bensin. Jadi fungsinya ini, kenapa harus nipel-nipel itu, supaya saat ada masalah itu kita bisa bongkar pasang mudah. Nah ini untuk pemasangan arah ke tangkinya ya. Nah ini sebetulnya di sini masih ada filter lagi dari tangki, itu belum saya pasang ya. Nah ini untuk nipel arah ke tangki. Jadi ini mudah ya untuk bongkar pasangnya. Tinggal untuk nipel itu tinggal tarik tekan tuas yang cincin itu, yang ring itu, baru kita tarik selangnya. Nah ini sekali lagi balik lagi, yang ini arah ke tangki ya. Nah membran ini yang atas ini arahnya nanti ke
intake manifold. Oke. Nah, kita pasang dulu segitiganya yang arah ke bensin, arah ke karburator, sorry. Arah ke karburator. Nah, kita pasang arah dari selang segitiga ini lari ke karburator, input karburator. Nah, ini baru lari ke penampungan bensinnya untuk kontrol bensinnya. Sini. Nah, ini posisinya nanti seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang ini kita pemasangan untuk hisapan membran. Nah, ini kita sambung dengan selang 6. Selang lagi. Lalu di sini ada keran. Nah, keran ini fungsinya untuk menutup atau membuka ya hisapan. Kalau seandainya posisi kita tutup, mesin ya tidak akan berjalan karena posisi membran itu tidak akan membuka. Ya, karena bantuan hisapan, jadi si membran ini buka tutup sehingga untuk bahan bakar yang melewati kemungkinan bisa dipompa masuk ke karburator. Kemungkinan ya ini secara saya coba itu memang saat kita buka saluran ke karburator itu bensinnya muncrat-muncrat. Mungkin karena pressure dari membran itu ya naik turun. Nah, oke. Sekarang jadi nah ini untuk lanjutannya dari selang yang ini masuk ke nipel. Nah, nipelnya ini masuk ke intake manifold. Intake manifold setelah membran. Jadi setelah karburator sebelum membran. Kalau tidak pakai membran juga bisa karena ini cuman minta hisapan sedikit ya. Jadi fungsinya ini tuh menghisap. Nah, ini arahnya itu ke intake manifold sekali lagi. Jadi kita intake manifold kita tap, kita bolongin ya. Baru kita tap. Ya, kita ukuran nomor 8. Kalau nggak ada tap pun bisa pakai lem ya, lem hitam putih. Nah, tampilannya seperti ini. Ini jadinya. Sebetulnya ada tambahan cuk karena beliau nggak mau udah ada pasang cuk jadi saya nggak buatkan. Nah, ini contoh yang sudah diaplikasikan di motor saya. Konsepnya ini hijau hitam ya. Nah, ini tampungannya nih seperti ini dan dudukan untuk CDI-nya. Saya menggunakan pos 1 ya. Di pos 1. Nah, ini untuk keran membran, keran hisapan, yaitu membran dan ini segitiganya langsung ke bahan bakar. Nah, ini langsung ke tangki. Ini membrannya dihisap oleh hisapan, baru ngebuka, lalu masuk bensin ke segitiga ini. Nanti selebihnya untuk masuk ke karburator, dia akan kembali ke penampungan sini. Nah, di sini nanti bensin muter balik lagi. Jadi sehingga asupan untuk ke karburator kemungkinan tidak akan tersendat gitu. Walaupun posisi tangki udah di bawah karburator. Nah, itu udah saya coba buktikan, ternyata untuk kondisi bensin sampai habis itu kemungkinan bisa untuk tipe-tipe karbu seperti ini. Oke, nah ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk saya aplikasikan di motor teman saya yang di Bangka Belitung ya. Ini motornya hebat ya. Nah, ini motor seperti ini.